Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cheers. Kita kedatangan tamu. Siapa tadi? Ica ya? Eca. Ya. Eca guys, sama mamanya. Gimana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat datang di Bangkok. Iya, selamat datang di Bangkok. Gimana? Di Bangkok? Apa di mana ini? Saya di Konken, Mbak. Oh, di Konken. Aku tuh serius, aku pikir tadi tuh Konken itu kayak di arah selatan gitu, dekat sama Songkhla. Ternyata north ya. Iya, kalau nggak salah Northeast Thailand. Sekitar berapa menit dari berapa jam? Kalau dari Bangkok naik bus itu 6-7 jam. Lumayan lah ya. Iya. Kalau naik kereta api katanya lebih jauh sih. Meter. Iya, kata teman-teman, aku belum pernah nyoba sih naik kereta api karena apa ya, kayaknya lebih enak bus sih. Ya, karena kalau kereta api kan mungkin juga karena orangnya banyak, kalau bus kan lebih sakit dan lebih cepat juga kali ya. Fasilitas, Mbak. Fasilitasnya walaupun bus, tapi ini suka banget naik bus karena ada iPad kan, ada permainan di dalamnya. Terus full service kayak model pramugari gitu. Sampai aku tuh kemarin satu kali jalan itu dapat dua jenis minuman gitu kan, mineral water sama kayak jus gitu. Terus kalau makanan aja itu malah dapatnya minumannya 3 sama laktosoy. 3 kali kan? Atau Enggak. 3 jenis? Iya, 3 jenis. Terus kalau makanan 2 roti sama snack. Ngomong-ngomong di Indonesia dari mana? Terus kenapa kemarin tuh kok pilih Konken? Oh iya, aku aslinya itu orang Jawa Tengah, tapi dari kecil udah domisili di Bangka Belitung. Oh. Laskar Pelangi. Jadi kenapa memilih Konken ya nggak tahu ya, maksudnya kadang itu ada sesuatu yang tanpa kita rencanakan dan mungkin itulah jodoh kita, tanpa kita sadari arahnya diarahkan ke situ. Jadi awalnya itu aku tuh pinginnya itu kan kemarin memang udah lama, 2 tahun terakhir itu memang pokoknya ada planning buat keluar. Terserah deh, mau di Malaysia, mau di Singapura gitu kan, atau Thailand malah awalnya belum kepikiran gitu, atau pengennya di tidaknya Aussie gitu. Cuma nggak tahu kenapa 1 tahun terakhir sebelum aku daftar beasiswa itu condongnya ke Thailand gitu, karena aku melihat dari requirements-nya itu kayaknya aku masih mampu gitu kan, aku juga menyesuaikan dengan kapabilitasku kan. Jadi aku lihat-lihat tuh awalnya tertariknya tuh sama Chula. Iya, awalnya sama Chula, aku bahkan nggak tahu Konken itu. Terus beasiswa kan? Iya, beasiswa. Awalnya kan pengennya di Chula. Aku ngeliat Chula itu univ pertama ya. Oh iya, itulah pokoknya top 5 lah ya di Thailand. Nah, itu. Terus aku ngeliat alumni-alumninya juga bagus, terus ini cuma kayaknya belum rezeki ke situ, Mbak. Aku nyari beasiswa itu banyak di Chula, cuma aku kan backgroundnya pendidikan. Jadi aku nyoba nyari yang pendidikan. Kemarin nemunya itu TESOL sama TEFL gitu kan. Pokoknya teaching English lah. Terus pas aku lihat ternyata beasiswanya itu parsial, dan sementara aku tuh kepinginnya kan bawa keluarga dan hidup di Bangkok. Kayaknya nggak mungkin banget gitu bawa keluarga. Ya sebenarnya mungkin aja, cuma ya kita tetap mengukur kemampuan kan. Kayaknya susah deh gitu kan. Nah, nggak lama dari itu aku udah kayak hopeless gitu. Akhirnya ya alhamdulillah aku cuma bilang, ya Allah aku tuh pengen kuliah di Thailand, nggak apa-apa gitu kan. Gak lama dari itu alhamdulillah nemu tuh salah satu di IG info tentang IG sama YouTube Tentang informasi Konken itu. Iya, informasi Konken. Dari salah satu senior juga sih, bahwa di Konken itu biaya hidupnya murah. Terus aku lihat beasiswanya juga lumayan gitu, tapi
Iya sih konten itu. Provinsi Konken. Dan jadi nama universitinya itu dinamain dengan nama provinsi Konken, provinsi kotanya itu. Iya, Universitas Konken itu dari nama provinsinya. Terus alhamdulillah aku ikut mentoring tuh karena cuma sebulan, Mbak. Alhamdulillah untuk dokumen-dokumen aku pun udah siap sebenarnya. Cuma ini aja kemarin itu kayak motivation letterku harus tak ubah kan, karena kan mau nggak mau. Karena bawa keluarga tadi ya. Ada hubungannya nggak? Bukan itu sih, lebih ke jurusan karena aku lebih ke sekarang jurusan. jurusannya itu public administration. Cuma Kalau di ada Indonesia pendidikan apa? guru SD, PGSD aku. Jadi kesininya ngambilnya public Administration. Karena kebetulan ada background sebagai staf administrasi juga. Cuma aku sebenarnya lebih pinginnya itu ke administrasi pendidikan, tapi di Konken itu kemarin nggak buka. Ya karena aku mengingat apa ya, pokoknya ya umur dan kalau bisa tahun inilah kuliah mumpung anakku masih kecil kan, masih bisa tak bawa kemana-mana gitu, nggak ribet sekolahnya. Jadi ya udah. Jadi bawa keluarga. Nah guys, jadi ini teman saya ini ternyata bawa keluarga nih guys sambil kuliah. Nah penasaran apa suka dukanya ya guys membawa keluarga sambil kuliah di luar negeri? Oke, lanjut terus. Nah Eca, kita balik lagi. Welcome back to my channel bersama saya Boa Langkar Vlog. Aduh, pasti seneng banget ya tentunya deket sama keluarga ya Mbak Winda. Karena kan biasanya banyak orang yang kuliah keluar tapi keluarga ditinggal. Betul. Sedih banget. Nah kalau bawa keluarga nih gimana? Kira-kira biaya hidup sejauh ini bagaimana dan suka dukanya seperti apa? Oke. Aduh, sebenarnya perjalanan panjang untuk menuju ke sini, apalagi bawa keluarga sebenarnya bukan hal yang mudah gitu, tapi bukan berarti juga tidak bisa dan tidak mungkin gitu kan. Banyak sih teman-teman yang bahkan teman-teman di Konken itu kayak Mbak Winda itu kok Mbak Winda sampai bisa bawa keluarga gitu, apalagi perempuan gitu. Kalau laki-laki mungkin agak normal ya, sementara ini aku perempuan bawa suami sama anak gitu kan. Apa ya? Pokoknya Pilihan lah ya itu ya. Pilihan dan ini sih Mbak, menurut aku sejauh ini terbaik lah gitu ya menurut Iya. pada saat itu ya. Dan dari untuk aku pribadi ini kayak amunisi gitu. Karena kalau masalah biaya ya, sebenarnya kalau biaya kadang kami mikir kok cukup sih gitu kan, tapi aku tuh dari kecil memang masalah rezeki aku nggak pernah takut gitu Mbak, selama ada Allah dan aku berusaha gitu kan, karena aku yakin dikasih jalan pasti juga dikasih rezeki gitu kan. Terus apa namanya ya, sejauh ini alhamdulillah cukup aja. Terus aku tuh ini Mbak, alhamdulillah sama suami itu di Konken itu sambil buka catering kecil-kecilan gitu. Iya. Ide yang bagus ya. Ayo. Iya betul, karena kalau ngarepin duit beasiswa aja ya mungkin cukup, tapi ya limit banget ya. Sementara anakku di sini kan juga pengen jajan, kami juga pengen kayak sekarang aku bisa ke Bangkok gitu kan. Jadi ya untuk nambah-nambah kami juga buka catering gitu. Jadi kan karena di Konken itu nyari makanan halal agak susah gitu kan. Jadi selain untuk usaha juga untuk bantu teman-teman di Konken juga supaya bisa nemuin makanan halal. Dan Agak kita susah jadi ya kayak makanan halal di situ ya. lumayan susah. Tapi kantin ada kan ya? Kantin itu kalau di kampus itu di kompleks namanya kan, itu pusat food court gitulah, itu cuma satu. Itu Kadang jam 12 sudah itu tutup. Udah. Dan kalau mau yang halal lain itu kayaknya jauh, terus kadang mahal juga. Sesekali boleh, tapi kan kadang itu di transport juga jauh gitu kan, terus mahal. Kita kan dompet mahasiswa. Jadi ngide deh kemarin, oh ya udah kita sekalian mau makan kan bareng-bareng, buka catering
juga. Dan intinya dicukup-cukupin lah ya. Dia cukup-cukupin, alhamdulillah cukup. Alhamdulillah kalau bisa nabung ya guys. Ya, Alhamdulillah. pulang-pulang bisa beli sesuatu nih kan dari tabungan. Jajan ini. Iya, tapi kan sibuk banget nih kalau kuliah kan tiap hari yang baru dari ke kampus ya. Itu gimana ngatur waktunya dengan keluarga? Alhamdulillah sih, aku kayak ngerasa dimudahin aja. Ya itu tadi, pokoknya selama kita percaya itu pasti ada aja jalannya. Kebetulan karena aku ngambilnya social science, kuliah aku itu gak full seminggu. Jadi kadang seminggu itu cuma 3-4 hari yang aktif gitu, Mbak. Nah, itu kan aku punya banyak waktu gitu kan sama keluarga, sama terus ya nggak, karena bukan yang tipe nge-lab gitu kan, jadi ya banyak sih kadang kalau kerja tuh juga di rumah aja gitu. Jadi lebih banyak di depan komputer lah ya, di depan laptop ya. Kalau di rumah? Iya, kalau di rumah. Di kelasnya juga kelas aja kan ya? Kelas aja, sejauh ini kelas semacam aja. kayak diskusi, kemudian materi. Beda dengan yang tadi itu dibilang, kalau lab kan benar-benar harus prepasi banget ya, Iya, karena iya, kan harus pakai dengan bahan-bahan alat. Nah, guys, gitu guys. Jadi sebenarnya tidak menyurutkan cita-cita dan keinginan kita ya, walaupun kita memiliki keluarga, tapi yang namanya cita-cita tentunya juga mesti diwujudkan juga ya, walaupun banyak suka dukanya dan banyak kekurangannya ya, tapi tetap harus semangat. Nah, pernah nggak semacam kayak ini dari semester 2 ya, semacam di titik terendah selama 1 tahun terakhir ini, selama studi di Konken misalnya, tugas banyak banget ya, ini nggak keurus keluarga atau gimana gitu, enggak juga ya, bisa ya? Bisa sih Mbak, alhamdulillah sejauh ini. Ya itu tadi, balik lagi sebenarnya semua itu kan kita gitu ke dalam pribadi kita, ke dalam diri kita yang harus kita olah gitu. Kondisi luar itu sebenarnya hasil dari pengendalian diri dalam diri kita gitu. Jadi kadang tuh aku juga bisa nggak ya antara kuliah, terus aku juga ngajar Mbak, masih ngajar online ya. Oh, di Indonesia? Iya, masih alhamdulillah. Biasa. Iya, karena aku masih kerja, cuma alhamdulillah di tempat kerjaku itu memperbolehkan untuk online, dan anaknya juga alhamdulillah mau online. Karena udah lama juga aku pegang kan. Jadi ya itu pas misalkan aku ngerasa kayak gitu, ada nggak mungkin kan, nggak ada, manusiawi. Cuma balik lagi aku nyoba maintenance diri aku gitu loh. Balik lagi perjuangan kesini nggak mudah. Aku bawa keluarga pasti ada konsekuensinya gitu kan. Dan ya intinya ada harga yang harus aku bayar lah untuk semua yang aku pilih gitu. Dan ya jalani aja sih Mbak. Maksud aku, bahkan ketika kita sendiri misalkan masih single, ketika personality kita yang nggak kita olah itu kayaknya juga susah nggak sih? Jadi semuanya tergantung dari diri kita sendiri. Baik itu mau single, mau berkeluarga, kalau kita tidak mampu manajemen waktu juga susah. Iya, kelabakan juga gitu. Intinya percaya aja, semua pasti ada jalannya. Ya, alhamdulillah. Aku sih nikmatin aja, kapan lagi gitu kan hidup gratis di Thailand sambil kuliah, siapa yang mau bayarin gitu. Tapi beruntung loh, artinya kalau sepaketan itu insya Allah dalam 2 tahun selesai, itu beruntung banget. Iya. Karena banyak teman-teman tuh di sini yang akhirnya extend 1 tahun, extend 2 tahun, dan ya itu kendalanya jadinya biaya kan. Karena biaya sendiri, biaya sendiri jadinya, karena nggak disupport lagi gitu ya. Tapi itu yang saya doain lah, aku doain dah Winda sama keluarga cepat selesai dan dilancarkan semua studinya. Mbak juga Mbak, amin. Semua teman-teman juga. Ya nih, yang terakhir nih guys, pesan nih buat teman-teman dari Mbak Winda, gimana, ada pesan nggak, terutama buat teman-teman yang mungkin masih kayak ragu-ragu gitu, mau melanjutkan studi di luar negeri dengan memboyong keluarga atau bagaimana begitu. Nah, ini ada tips khusus nggak dari Mbak Winda? Monggo. Apa ya, untuk yang single, ya
yang berkeluarga aja berani, masa yang single yang masih bebas, yang masih maksudnya punya banyak pilihan, punya banyak waktu, punya banyak energi gitu, masa kalah sih sama emak-emak gitu kan. Pokoknya itu sih, harus semangat, yang muda harus lebih semangat dan yang single harus lebih semangat. Aduh, ini gimana? Nah, kalau untuk yang berkeluarga dan masih ragu, percaya aja bahwa Allah ngasih jalan, pasti ngasih rezeki, asalkan kita juga mau berusaha. Nggak mungkin kita diem di rumah aja juga, nggak mungkin kan rezeki datang sendiri gitu. Nah, jadi asalkan yakin dan mau berusaha, terus enjoy aja, dinikmati. Nanti itu semua itu bakal jadi memori. Jadi buatlah memori yang indah dan berkesan. Dijalanin aja. Nggak usah kadang itu memikirkan itu lebih berat daripada dijalani. Kadang kenapa terasa lebih berat? Karena kita cuma sanggup memikirkan. Ketika sudah dijalani, oh ternyata tuh nggak seburuk itu, nggak seberat itu, dan nggak sesulit itu gitu. Ya, cuman di dalam pikiran kita aja yang mungkin kayak berat gitu. Betul. Padahal ketika dijalani biasa aja. Biasa. Dan kita akan terbiasa dengan hal-hal yang mungkin bisa dibilang menurut kita awalnya sulit. Kita akan terbiasa dan menjadi, oh aku sudah biasa gitu. Jadi ketika mau bermimpi, ketika berani bermimpi, ya harus berani dong mewujudkannya. Oke. Sip banget ya tipsnya guys. Jadi ini buat motivasi ya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan termotivasi dan spirit ini bisa memberikan masukan lah buat teman-teman semua yang ada di Indonesia. Terus semangat dan terus menggapai cita-cita. Bagaimana kita kompak dulu aja? High five. Sekali lagi dah, high five. Yeay. Semangat, bilang Cak. Semangat. Keep fighting. Semangat. Oke guys, itu aja ya pertemuan kita kali ini bersama dengan Mbak Winda. Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. See you later, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.